Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Benedikta Reynalda Helianan dengan NIM 202204103413. Pada video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi Atlas pada risk response indeks B260, B270, dan B280. Langsung saja pada indeks B260 pakar auditor. Di sini tertulis apakah auditor menggunakan pakar auditor. Jawabannya tidak, karena pada soal tidak terdapat pakar auditor dan hanya ada pakar manajemen. Lanjut pada indeks B270 pakar manajemen. Di sini pada pakar manajemen, apakah manajemen menggunakan pakar manajemen? Jawabannya ya, karena terdapat pada soal. Di sini klien menggunakan pakar manajemen yaitu untuk menghitung imbalan pasca kerja dan melakukan penilaian properti investasi. Prosedur audit yang dilakukan untuk menguji informasi yang diperoleh dari hasil pekerjaan pakar manajemen, informasi umum pakar manajemen. Pada nama pakar di sini terdapat dua. Yang pertama yaitu kantor jasa aktuaria ABC dan jasa penilai DEF. Pada bidang keahliannya untuk yang pertama yaitu imbalan pasca kerja dan yang kedua properti investasi. Untuk akun pengungkapan ada imbalan pasca kerja yang pertama dan yang kedua properti investasi. Siapa yang memperkerjakannya? Yang pertama yaitu ada manajemen dan komisaris. Yang kedua adalah komisaris. Pada bagian pertama, penentuan kebutuhan pakar manajemen. Pada bagian keempat, apakah manajemen menggunakan pakar manajemen dalam menyusun laporan keuangan? Pada penjelasan referensi kepengujian yang dilakukan untuk kantor jasa aktuaria ABC, jawabannya tidak, dan pada jasa penilaian DEF juga tidak. Pada bagian kedua, evaluasi atas kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar manajemen. Yang pertama, pada faktor yang dipertimbangkan. Yang pertama, apakah pakar manajemen tersebut memiliki keanggotaan dari asosiasi profesi tertentu, izin berpraktik, atau pengakuan. Untuk kantor jasa aktuaria ABC, telah mendapatkan izin dan terdaftar di Kementerian Keuangan. Dan pada jasa penilaian DEF, jasa penilaian publik DEF telah mendapatkan izin dan terdaftar di Kementerian Keuangan. Yang kedua, apakah auditor memiliki pengalaman sebelumnya atau pernah berdiskusi dengan pekerjaan pakar manajemen dan kapan? Pada kantor jasa aktuaria ABC telah memiliki pengalaman selama 15 tahun dan jasa penilaian DEF telah memiliki pengalaman selama 20 tahun. Yang ketiga, apakah pakar manajemen memiliki jurnal atau buku yang diterbitkan? Pada kantor jasa aktuaria ABC tidak terdapat informasi, dan juga pada penilaian DEF juga tidak terdapat informasi. Yang keempat, apakah pakar manajemen dalam melaksanakan pekerjaannya harus mengikuti standar teknis atau standar profesional? Pada kantor jasa aktuaria ABC, jawabannya ya. Jasa penilaian DEF juga ya. Dan yang terakhir, yang kelima, apakah kompetensi pakar manajemen memenuhi persyaratan standar audit dan standar akuntansi? Kantor jasa aktuaria ABC ya, jasa penilaian DEF juga ya. Bagian ketiga, pemahaman pekerjaan pakar dan perjanjian pekerjaan pakar dengan manajemen. Untuk faktor-faktor yang dipertimbangkan pada bagian A, bagaimana sifat, ruang lingkup, dan tujuan dari pekerjaan pakar manajemen. Untuk kantor jasa aktuaria ABC, di mana ruang lingkup dari jasa akuntansi
ABC yaitu menghitung imbalan pasca jasa kerja dan jasa penilaian DEF, di mana ruang lingkup dari jasa penilaian publik DEF yaitu menghitung nilai wajar dari properti investasi. Dan kesimpulannya, menurut auditor, untuk tujuan audit, maka pekerjaan pakar manajemen memadai dan status KKP-nya komplit. Lanjut pada indeks B280, komitmen dan kontingensi. Pada bagian ini, tujuan utama kertas kerja ini adalah untuk mengidentifikasi dan menilai apakah klien memiliki komitmen atau kontingensi yang material yang perlu diungkapkan atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Komitmen adalah janji atau kontrak yang sudah disepakati, misalnya perjanjian sewa jangka panjang yang besar, komitmen pembelian aset tetap. Untuk kontingensi, itu adalah potensi kerugian atau keuntungan yang hasilnya akan dikonfirmasi oleh peristiwa di masa depan, misalnya hasil dari sengketa hukum atau klaim pajak. Pada bagian ini juga bisa dilihat pada soal di sini, indeks B280. Pada bagian pertama, perolehan pemahaman dan dokumentasi kebijakan serta prosedur yang digunakan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan liabilitas kontingensi. Pelaksanaan prosedurnya dilaksanakan. Kesimpulan, dokumen dan kebijakan klien terhadap komitmen dan kontingensi telah memadai. Pada kertas kerja B280 ini, untuk uraian prosedur awalnya, di bagian awal kita memastikan bahwa prosedur dasar untuk mengidentifikasi komitmen dan kontingensi sudah kita laksanakan. Jadi pelaksanaan prosedurnya semua dilaksanakan karena sudah memadai. Dan pada kesimpulannya, bukti audit cukup dan tepat serta penilaian komitmen dan kontingensi memadai, status KKP-nya komplit. Sekian dari video saya, semoga dapat membantu dan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.